Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wada'ar rahmata fi qulubil walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Para pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada minggu-minggu yang lalu. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membekali kita dinul Islam yang menjadi bekal kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sisi Official yang dirahmati Allah. Pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkan tema tentang baktinya kita terhadap orang tua kita, di mana di dalam kitab niki bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawai syai'un abirruhuma ba'da wafatihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih kewajibanku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya itu wafat? Apakah masih kewajiban kaji Rasulullah untuk bakti tipak dengan toak kaji sawahanam bilinang ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Na'am, iya. Kewajibanmu untuk taat kepada kedua ayah bundamu itu selamanya tetap ada. Sebab hubungan antara anak dan kedua orang tua itu selamanya sampai yaumil qiyamah akan tetap terikat. Sampai beliau wafat pun tetap ada hubungannya. Tidak ada istilah mantan ibu, tidak ada istilah mantan bapak. Yang ada mantan pacar, mantan kades, mantan camat. Kalau mantan orang tua tidak ada istilahnya ila yaumil qiyamah. Bagaimana cara kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua yang telah wafat? Nabi menjelaskan, "Fassalatu alaihima." Doakan atas keduanya. Mintakan ampunan terhadap keduanya atas apa dosa salah yang telah perbuat ketika masih hidup. Karena sejatinya doa seorang anak itu paling cepat dimakbul. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, "Iza mata ibna Adama inqata amaluhu illa min salasatin." Apabila telah mati anak Adam itu, maka terputuslah sekalian amalnya. Kecuali yang bisa menyelamatkan anak Adam itu hanya 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyatun, ialah sedekah jariyahnya. Contoh sedekah jariyahnya seumpama ada orang tua yang memberikan nafkah kepada anaknya yang menuntut ilmu. Dia kasih 50.000 per minggu, dia kasih 100.000 per minggu. Sinolah jari bekalna jema' le yaumil qiyamah. Anak jarina si bayangna sango niki ye ja orang ye jema'. Ye ja syafaat ye jema' le dalam kubur. Kemudian yang kedua yang bisa menyelamatkan seseorang di dalam kubur ialah wal ilmu yantafa'u bihi. Ilmu-ilmu yang pernah dia gali, ilmu-ilmu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah wa walidan shalihan yad'u lahu. Yang paling penting, inti daripada yang bisa menyelamatkan seseorang di dalam kubur itu adalah anak-anak soleh,
maupun solehah yang senantiasa mendoakan dia tiap-tiap pagi dan malam. Disinilah perlunya kita mendidik anak-anak kita untuk mengerti nilai-nilai agama. Karena banyak di kalangan-kalangan orang niki, tatkala orang tuanya wafat, bingung mereka mau berbuat apa. Memandikan mereka takut, mengkafankan mereka takut, padahal orang tuanya sendiri. Karena mereka tidak pernah diajarkan nilai-nilai agama oleh orang tuanya, makanya pada ketika itu penyesalanlah yang diterima oleh orang tua tersebut. Doa seorang anak inilah yang akan mampu menarik orang tuanya nanti pada hari kiamat. Doa seorang anak inilah yang senantiasa menjadi penerang di alam kubur orang tuanya. Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Imam Sabit Al-Banani radhiyallahu an di dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Ketika Sabit Al-Banani menziarahi sebuah kubur, kemudian Sabit Al-Banani mulai untuk bermunajat, bertahlil, beristighotsah di kubur tersebut. Saking ngantuknya karena larut malam, akhirnya Sabit Al-Banani tinduk. Saking ngantuknya Sabit Al-Banani tinduk di atas kubur niki. Pemirsa sisi official yang dirahmati Allah. Tatkala Sabit Al-Banani ketiduran di atas kubur niki, saking ngantuknya, mimpilah Sabit Al-Banani bahwasannya seluruh isi kubur, seluruh arwah-arwah di dalam kubur itu keluar dengan memakai pakaian yang putih, wajah mereka berseri-seri dengan membawa makanan yang lezat-lezat. Semua orang memakai pakaian yang putih berseri, wajah mereka tersenyum nampak gembira. Akan tetapi ada dia lihat pemuda Sabit Al-Banani dengan muka cemberut, pakaian compang-camping, irobeh, kusut, letak malik. Ampuk beketuanlah Sabit Al-Banani. Wahai pulan, batur-batur de gamak bagus pakaian, gamak mai-mai jauh neka kenan. Makat si de mesak de darak jauh de apa-apa. Makat mesak de darak bekal de. Makat mesak de paling lengi sebang de di antara seluruh ahli kubur. Bahasan Sabit Al-Banani beketuan. Kemudian orang tersebut menjawab, wahai Sabit Al-Banani, adek de tahu Sabit Al-Banani, ngenilah keadaan dengan di dalam kubur. Marak nikilah keadaan sedih telik dalam kubur. Lamun darah anak jarin tende orang itu. Ngenilah asyik telik dalam kubur Sabit Al-Banani. Lamun darah semeton jarin te ingat le itu bacang itu Fatihah. Oleh karena itu setiap doa yang dibaca oleh seorang anak itu menjadi penerang di dalam kubur orang tuanya. Setiap doa yang dibaca oleh seorang anak itu menjadi pelita, menjadi penghangat bagi orang tuanya di dalam kubur. Tepat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairukum minal amwat fa in kana khairan istabshiru. Sesungguhnya amal kebaikanmu, amal tahlilmu, amal yasinmu, amal selakalmu, semuanya itu akan sampai jika kita hadiahkan untuk orang-orang yang telah mati. Maka di antara keluarganya itu bila ada yang mengadakan acara tahlil yang dikhususkan untuk keluarganya yang sudah meninggal, lebih-lebih kedua orang tua yang sudah meninggal, maka tentu itu akan membuat orang tua bergembira. Karena di dalam kubur itu ada seseorang yang berlomba-lomba untuk mencari sebuah percikan-percikan. Kemudian ulama itu bertanya, wahai hamba Allah, apa yang engkau cari di rumput tersebut? Kemudian orang itu menjawab, aku mencari percikan-percikan Fatihah orang-orang yang beriman. Tiang mete persitan doa-doa dengan si beriman lek kata-kata minal muslimin wal muslimat. Sang ara mau tiang mana-mana setetes, sang ara mau tiang mana-mana setetes. Sengak setetes pun itu sangat berarti bagi dengan si embilinang niki. Pemirsa sisi official yang dirahmati Allah.
sebagai orang tua yang ingin melihat anak kita menjadi orang-orang yang soleh, sudah sepatutnya kita untuk menyerahkan anak-anak kita, wabil khusus kepada pondok pesantren. Karena kalau di pondok pesantren mereka akan terjamin ibadahnya, mereka akan terjamin amaliyahnya. Sehingga ndek ndarak cerita dengan tamu jok pondok pesantren niki tak ajah bengel. Pasti no pelinggih tamang tipak pondok pesantren pasti jakna tak ajah jadi dengan pacu. Lamun pelinggih sebagai orang tua niki ndak yakin mondok kang bija jari pelinggih, berarti seolah-olah pelinggih ragu akan keselamatan diri pelinggih di alam akhirat. Oleh karena nike jangan pernah ragu untuk memondokkan anak kita, sebab merekalah nanti yang akan mampu mensyafaat kita pada hari kiamat. Merekalah harapan kita, seperti yang dikatakan Nabi tadi, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, wa walidan sholihan yad'u lahu. Anak-anak mereka yang soleh, yang senantiasa mendoakan mereka, itulah yang akan mampu menyelamatkan mereka. Dan sebagai seorang anak, saya minta jangan berputus asa. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup, agar kita doakan dia selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang tua yang sudah mendahului kita, kita doakan mereka semua, semoga Allah menerima segala amal ibadahnya, Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan Allah menjadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jinan. Dengan demikian maka kita sebagai anak memperoleh kebahagiaan dan memperoleh keberkahan daripada kedua orang tua kita. Jangan pernah malu punya orang tua miskin. Jangan pernah malu punya orang tua yang memiliki usaha yang hina. Sehina apapun usaha orang tua kita, napi-napi dagang nasi dengan toa tenike asalkan halal, jangan pernah merasa terhina. Arak dengan toa si dagang es kelapa muda, arak dengan toa si berdagang dengan 4 cupang, arak dengan toa si berdagang dengan dagang kacang. Tiada lain dan cara bukan harapannya supaya ingin menafkahi anaknya agar anaknya itu mampu menyelamatkan dia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar niki yang bisa yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada minggu yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang akhiri, hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wa ila abhariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.